Dia menyemprotkan cat bom ke seluruh lukisan senilai jutaan dolar sambil merencanakan untuk mencuri berangkas multimiliar dolar yang ada di lantai atas. Kotak yang dia lukis pas persis dengan ukuran dasar berangkas itu. Sementara itu, rekannya melakukan hal yang sama di lantai bawah. Mereka lalu menempelkan bom mikro di langit-langit sebagai titik detonasi. Seketika, berangkas itu jatuh menembus 2 lantai dan mendarat di perahu yang sudah disiapkan oleh rekan mereka yang menunggu. Begitu petugas keamanan sadar, mereka sudah melarikan diri dengan kecepatan tinggi di perahu. Keamanan segera mengirimkan orang untuk mengejar. Namun, ini semua hanya taktik pengalihan. Berangkas yang sebenarnya tidak dibawa pergi. Berangkas itu hanya jatuh ke sungai yang ada tepat di bawah gedung. Meskipun tak ada suara yang terdengar di bawah air, keterampilan tukang kunci ahli sangat luar biasa. Hanya mengandalkan sentuhan, dia dengan mudah membuka berangkas tersebut dan menemukan tumpukan batangan emas yang berkilau di dalamnya. Begitu saja, rencana mereka berhasil besar. 1 miliar dolar sudah cukup untuk membuat mereka melupakan semua masalah. Namun, pria berjanggut itu tidak puas. Dia ingin semua batangan emas itu untuk dirinya sendiri. Jadi, dia merencanakan hal kejam. Dalam perjalanan pulang, dia menyuruh 2 mobil untuk memblokir kendaraan pengangkut emas di depan dan belakang. Dia sendiri menaklukkan Jason yang sedang mengemudi, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil semua batangan emas itu. Untuk menghindari balas dendam, dia bahkan memutuskan untuk membunuh rekan-rekannya yang dulu. Terpojok, Jason tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Dia cepat-cepat mengemudikan mobilnya, menabrak pembatas jalan di sampingnya, lalu terjun ke jalur sungai yang dingin di bawah jembatan. Tapi pria berjanggut itu tetap tidak ingin membiarkan mereka pergi. Dia hanya pergi setelah melihat mayat terapung di permukaan air. Baru setelah itu, dia merasa puas. Apa yang tidak dia tahu adalah, selain tukang kunci ahli, yang lainnya ternyata tidak mati. Setahun kemudian, operasi balas dendam pun dimulai. Namun, untuk mendapatkan emas itu kembali, mereka membutuhkan seorang tukang kunci. Pemimpin tim, Mehmet, mencari putri dari si tukang kunci, Melati. Dia mewarisi kemampuan membuka kunci ayahnya. Berikan dia 3 menit, dan tidak ada kunci yang tak bisa dia buka. Dengan dia di tim, balas dendam tinggal selangkah lagi. Rencana mereka sebenarnya sangat sederhana. Pertama, komputer ahli tim akan meretas ponsel pria berjanggut itu untuk memantau setiap gerak-geriknya. Ketika dia tidak ada di rumah, Jason yang jago menyetir akan mengendarai mobil mini ke villa pria itu untuk mencuri berangkasnya. Agar semuanya berjalan lancar, mereka menempatkan blok timah dengan berat yang setara dengan batangan emas ke dalam mobil dan melakukan uji coba simulasi di jalan berbatu. Namun hasilnya mengecewakan. Mobil kecil itu tidak mampu menangani beban sebanyak itu.